Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar di kelas ini, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk masa depan kita semua. Silakan yang biasa memimpin doa. Siap, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya absen dulu ya. Rai, Hadir. Baraka, apa ya? Muhammad Fahri, Bintang, Ade Rahmat, nggak ada ya? Ahmad Zaini, Cynthia, Yuni, Septiana, Nur Salama. Oke. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Oke. India hadir. Oke. Mudah-mudahan masih semangat. Walaupun siang, tetap belajar, kita harus semangat. Sebelum kita mulai belajar, agar semakin cinta lagi kepada Indonesia, kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan posisi berdiri. Semakin semangat lagi, kita explain dulu ya. Ikutin gerakan saya. Kalau saya setuk, kamu tepuk paha 2 kali. Kalau saya bilang angka 2, kamu putar. Bilang angka 3, nah ke kanan. Angka 4 ke kiri, angka 5, nah angkat tangan dua-duanya. Siap? Oke. 1, 2, 3, kanan ya. 4,
Oke. Agak cepat bisa? Bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Saya ganti pakai bahasa Inggris. Boleh? Boleh. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang konsentrasi. Saya ajak. Siap? Siap. 1, 5. Kan diajak. Iya. Boleh kan? Ya. Oke, saya ulangi lagi. 2. Begini. Ulangi lagi. Banyak yang belum konsentrasi. 4. Kiri. 5. 1, 2, 5. Ini berapa? Saya pakai bahasa Arab. Bisa bahasa Arab? Bisa. Wahid. 1. Isnain. Isnani ya. Isnani. Terus salasa. Arba'a. Khamsa. Ayo ikut biar semangat. Oke. Langsung saya ajak. Langsung saya ajak. Khamsa. Betul. Wahid. Salasa. Begini salasa ya. Ini 2. Isnani. Lagi. Wahid. Salasa. Khamsa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan kembali agar lebih konsentrasi lagi bahwa kita sedang berada di dalam kelas dan sedang belajar. Saya minta 3 kata benda yang kamu lihat di hadapan kamu, sebutkan. Ya, mulai dari belakang, coba intik. Papan tulis, kursi, sama origami. Agak suaranya agak kencang. Ulang lagi. Papan tulis, kursi, sama buku. Buku. Oke, lanjut. Cynthia. Bingkai penghapus kursi. Bingkai penghapus kursi. Lanjut. Yoni. Peci. Terus pulpen sama penghapus. Pulpen penghapus. Oh, peci siapa? Bapak. Oh, peci saya. Terus Nur. Cincin. Waduh, cincin. Kursi Sama siapa? sama bapak. Wih, sama saya. Lanjut. Sep. Ada tas. Ada botol minum. Ada botol minum. Sama itu. Siapa? Lafal ini. Nah, apa itu? Apa? Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Lampu. Lampu di hadapan kamu. Iya. Botol. Botol. Kertas. Kertas. Bangku. Bangku. Lanjut. Origami. Pulpen. Oke. Papan tulis. Papan tulis. Kacu. Baik. Kacu. Buku. Buku. Sama pulpen. Sama pulpen. Strawberry. Strawberry. Anggur sama kue. Anggur. Terakhir. Baju. Celana. Celana. Celana siapa? Sama pulpen. Pulpen. Oke. Berarti kamu benar-benar sadar ya apa yang terlihat di sini kamu sebutkan, dan mudah-mudahan sadar bahwa kita semua sekarang berada dalam kelas dan mau belajar. Hari ini kita akan mempelajari sejarah tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Terlebih dahulu saya akan catat tujuan pembelajaran kita hari ini
Oke. Jadi setelah kita mempelajari ini, mudah-mudahan kalian bisa mengidentifikasi faktor pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sebelum kita ke materi inti, coba dijawab pertanyaan dari saya. Mengapa bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia dan apa dampaknya bagi kita hari ini? Saya ulang lagi pertanyaannya. Yang awal dulu. Mengapa bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia? Silakan, bebas. Apa? Ada karena rempah-rempah. Ada lagi? Cynthia ingin merebut tanah Indonesia. Lanjut. Balik. Nur. Ayo, Rai. Karena rempah-rempah. Merebut tanah Indonesia. Ada lagi? Karena kekayaan alam Indonesia banyak. Oke. Kekayaan alam Indonesia. Ada lagi? Tanahnya subur. Tanahnya subur. Oke. Udah cukup? Cukup. Jadi kita bisa ketahui dari cerita-cerita atau sejarah tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Siapa aja atau negara apa aja yang datang ke Indonesia? Yang belum jawab boleh? Portugal, Belanda, Jepang, Korea. Nur, kamu udah jawab belum? Belum. Apa Nur? Ini kamu Prancis. Tadi apa? Hah? Myanmar. Oh, Myanmar. Ya. Jadi ada beberapa negara yang mendatangi wilayah Indonesia. Dahulu namanya Nusantara. Sebelum disebut Indonesia. Pelajaran kita hari ini kita bentuk kelompok ya untuk kalian bisa mengetahui apa saja menjadi faktor pendorong keinginan orang-orang Barat ingin datang ke Indonesia. Tadi beberapa teman sudah menjawab. Silakan langsung berputar aja. Nah, kamu berdua ya ini berputar ke. Ada yang berempat, ada yang bertiga. Maksudnya gimana, Kak? Ya, nanti di mutar aja seperti kelompok biasa. Yang tadi. Ya. Putar. Kamu mau berempat bertiga? Oh iya, Jadi kalian tinggal cari apa saja yang menjadi faktor pendorong atau motivasi orang-orang Barat untuk datang ke Indonesia. Setelah kalian mendapatkan, kita akan presentasi menyampaikan setiap kelompoknya pendapat masing-masing. Silakan. Ya, ini apaan sih? Ditulis, Pak. Ya. Ini semua. Jadi kamu Yang penting mencari aja.
faktor pendorong saja. Oh ini cuma kayak informasi lewat lah. Ya, itu informasi umum. Silakan. Jadi seperti tadi ini ada rempah-rempah. Nah ini berarti faktor pendorongnya berarti karena ada rempah-rempah di Indonesia. Dari artikel itu silakan kamu cari Gue yang bikin. berharga seperti ada di Indonesia. Ini apa ini? Nah, udah pembelian. Perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga, yaitu seperti lada, cengkeh, dan Apa sebenarnya apa? udang. Sabar, gue lagi baca, sabar. Semakin tinggi faktor pendorong dalam bangsa barat Indonesia. Iya, sabar. Baca dulu baru gue bisa. Faktornya entah apa aja kayak namanya pasar, dan pala ini pala. Ada Nah, ini kan ada. Kita ambil segini. Lah, ini tahu. yang hanya dan pala dan pala. Mencari rempah-rempah yang sangat berharga seperti lada. Itu sudah ada sih. Kalau dari sini ada. Iya kayak sapi, dia bisa harus Dan ini kronologi kedatangan bangsa barat. Indonesia. Kedatangan Ini lebar, takut. Tapi ada di sini. Ini jawabannya maksimal berapa nol? Hah? dengan derajat satu. Apa dengan aja? Coba bisa ditata. Ya, sampai itu. Ya, 10 menit ya. Berarti dari ekonomi, agama, keuangan. Sih, ini ekonomi, keuangan. Dan kedatangan enggak ada dong kalau bedanya nulis. Kan satu buku. Kenapa sih? Bapak presentasi berapa, Pak? Nama itu udah. Dari mana? Portugis. Dari sini kedatangan. Iya. Portugis. Portugis, Portugis. Jadi Iya, Portugis itu menjadi developer. Di negeri barat di Malaka, Malaya, Seribu.
Ya, 7 menit lagi ya. 7 menit lagi. Saya cuci tangan dulu. Yang sangat Begini dong. Bagi tiga yaitu pertama budaya ekonomi. Udah gimana? Udah? Udah? Ini kelompok C ya, yang berempat kelompok C. Ya, ini kelompok B, itu kelompok A. Berarti biasanya kalau A maju duluan. Ya oke. Yuk, kelompok C. Tiga menit lagi ya, 3 menit lagi. Kita presentasinya pakai perkenalan juga Pak. Garis panjang ini. yang hijau kan. Pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rai dan Putri dan Dendi dan juga ingin presentasi. Gimana? Kelompok C udah?
Kelompok B ada ya? Oke. Gimana? Udah semua? Makanya gua asal baca manga imajinasi dulu. Oke, semua udah? Oke, yang semangat. Untuk presentasi pertama silakan kelompok A maju, kasih tepuk tangan dong. Kelompok A. Suaranya biar lantang. Jadi kelompok yang lain bisa dapat menyimak agak ke depan. Oke, yang ganteng-ganteng ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Salam Salam luar biasa. Salam Merdeka. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Silakan. Perkenalkan, nama saya Bintang Prayoga. Bisa saya teman-teman saya Denny dan Rai. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan faktor kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Faktor tersebut terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kekayaan ekonomi. Motivasi bangsa Barat adalah untuk mencari dan menguasai rempah-rempah yang sangat berharga seperti lada, cengkeh yang hanya di Indonesia. 2. Kejayaan. Selain ekonomi, mereka juga mencari kejayaan dan wilayah kekuasaan baru. 3. Penyebaran agama. Bangsa-bangsa Eropa juga memiliki misi menyebarkan agama Kristen kepada penduduk Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Sebelum kalian menyelesaikan, gimana untuk kelompok yang lain menanggapi atau mungkin bertanya tentang apa yang disampaikan oleh kelompok A? Silakan. Ayo saya mau nanya. Ya, silakan. Agak dekat. Biar keras suaranya ya. Kenapa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia hanya ingin mengambil tanah yang subur? Ya, kenapa bangsa Barat datang ke Indonesia hanya ingin Tanah yang subur. ya, Ya. mengambil hasil tanah yang subur. Karena Ya, Indonesia memiliki 2 iklim, ya, hujan dan panas. hujan dan panas. Karena di Eropa kan banyak iklimnya, ada salju. Ya, Jadi tanah nggak terlalu subur. ya. Jadi tanamannya nggak semuanya bisa hidup. Ya, kalau di Indonesia atau Nusantara semuanya Hidup. bisa hidup. Oke, kasih dukungan buat kelompok C yang bertanya. Ada lagi? Ayo kelompok C mau bertanya? Ada? Oke. Silakan. Oke, cukup? Cukup. Kita kasih aplaus buat kelompok A. Ya. Jadi kita kasih jempol 2 sambil kita kasih jempol 2 sambil mengucapkan luar biasa. 1, 2, 3 untuk kelompok A. Luar biasa. Oke, sekarang kita panggil kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Suaranya ganteng, agak maju. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan faktor pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Perkenalkan, nama saya Septiana Ramandalita. Saya Yuni. Saya Salma.
Ya. Dan kami bertiga ingin mempresentasikan Ayo silakan. Mulai. kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada berbagai tiga Tiga faktor. pendorong. Ya, silakan. Yang pertama kekayaan ekonomi, yang kedua kejayaan, yang ketiga penyebaran agama. Ya. Cukup? Cukup. Cukup. Oke, silakan tanggapan dari kelompok A dan kelompok C. Hasil dari diskusi kelompok B. Yang mana dulu? Mau kelompok C atau kelompok A? Oke, kelompok A, silakan. Berapa lama Belanda menjadi Indonesia? Berapa lama? Ya, Barat menjajah Indonesia. Satu abad. Satu abad itu berapa tahun? 100 tahun. Gimana? 3. Gimana? Kurang 100 tahun? Berapa? Kurang berapa? Kurang lebih. Jadi berapa? 3,5 abad. Oh, 30-an. Ya. Oke. Sekarang kelompok C gimana? Mau bertanya? Lanjut, Pak. Cukup, Pak. Cukup? Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok B. Ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus jempolnya ya. 1, 2, 3 jempolnya diangkat. Luar biasa. Terakhir, silakan kelompok C untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang faktor pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Perkenalkan nama saya Gigi. Perkenalkan nama saya Sinta Khalifah. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia pada abad ke-16 yang dipicu oleh ekonomi atau rempah-rempah, agama dan petualangan. Kedatangan bangsa Barat itu dipicunya ada 3 ya. Yang pertama kekayaan, perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga seperti cengkeh dan pala yang hanya ada di Indonesia. Kedua itu kejayaan. Dia bangsa Barat itu karena mengambil tanah untuk memperluas negaranya sendiri. Yang ketiga penyebaran agama. Dia ingin mengajak seluruh warga Nusantara untuk masuki agama Kristen dia sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hasil materi dari diskusi kelompok C, silakan tanggapan dari kelompok A atau kelompok B. Oke, silakan kelompok A. Pertama kali Belanda mendarat di Indonesia itu di mana? Daerah mana? Barat mendarat di Indonesia. Belanda ya? Belanda. Bukan saya. Di Banten. Iya. Oke, silakan. Nggak ada, Pak.
kelompoknya cukup? Cukup? Ayo silakan untuk kelompok C untuk ditutup. Sekian presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita ambil secara garis besar tentang apa yang kalian sampaikan, untuk kelompok C kita beri aplaus dengan 2 jempol. Luar biasa. Kasih tepuk tangan. Bangsa Barat datang ke Indonesia utamanya memang mengincar rempah-rempah. Karena rempah-rempah di Eropa harganya selangit. Harganya selangit. Itu yang menjadi faktor pendorong atau motivasi orang Barat datang ke Indonesia. Selain itu ada misi terselubung atau misi khusus, karena di Barat itu rata-rata orang non Muslim. Jadi ingin menyampaikan juga agama yang dianutnya, yaitu Nasrani, ke orang-orang yang ada di Nusantara. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir tadi? Ya, ingin menguasai wilayah Nusantara sebagai negara atau wilayah jajahan. Nah, itu yang faktor utama menjadi pendorong, menjadi motivasi untuk mereka orang-orang Barat datang ke Indonesia atau Nusantara. Terima kasih, kalian luar biasa. Walaupun siang begini kalian bisa dapat materinya. Jadi bisa kita simpulkan 3 hal yang menjadi pendorong orang-orang Barat, bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Yang pertama ingin menguasai ekonomi, yang kedua kejayaan boleh, yang ketiga agama. Kalau bisa disingkat ada singkatannya, yaitu 3G. Kalau bahasa Inggrisnya gimana? 3G. Pertama, gold itu kekayaan, uang, gold emas, ya. Terus glory, terus gospel. Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Dan terakhir, kalian bisa isi soal-soal yang sudah disiapkan. Ini punya jawabannya. Ya. Dikumpulkan. Ya. Oke. Ayo, yang belum ya. Kembali lagi ke tempat duduknya ya, seperti tadi di awal.
bisa selesaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana dampak ya terhadap kita sekarang tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat terdahulu. Apakah ada dampaknya pada kita sekarang, zaman sekarang ini? Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Silakan pimpin kembali doanya. Duduk siap, berdoa, dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di pertemuan mendatang. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya.